Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ahmad Saputra. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak ya, mulai dari mengkoneksikan ke database sampai membuat session. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan hasil website yang sudah saya buat dengan mengimplementasikan dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah ini proses sign up sama seperti pertemuan sebelumnya, cuma di sini saya tambahkan CSS. Lebih tepatnya saya menggunakan Bootstrap. Ini adalah sebuah form. Saya membuat ada username, kemudian email, kemudian password dan juga konfirmasi password. Kemudian yang terakhir button. Nah, di sini buttonnya adalah namanya sign up. Lanjut, di sini kita pertama kali adalah koneksi ke file koneksi.php. Kemudian if iset $_post sign up. Ini artinya jika tombol sign up diklik, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah memanggil function registrasi. Kita buka file koneksi.php. Yang pertama, kita koneksikan dulu ke dalam database. Saya memberikan nama database dengan php-ku. Kita simpan dalam sebuah variabel. Kemudian yang pertama adalah function query seperti ini. Lalu ini adalah proses registrasi. Kita sebutkan dulu ya. Nah, ini adalah function registrasi memanggil function ini. Yang pertama kita lakukan tangkap data terlebih dahulu. Kemudian setelah ditangkap, kita cek username-nya. Apakah username sudah dipakai atau belum. Nah, jika sudah ada, berarti akan muncul alert. Setelah cek, kemudian cek username. Yang password pertama dan juga konfirmasi password harus sesuai. Seperti ini. Kemudian kita lakukan enkripsi password menggunakan password hash. Nah, setelah kita enkripsi, kemudian kita tambahkan ke dalam database. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ya, atau sudah membuat database Nah, saya sudah membuat dengan nama php-ku. Kemudian sudah saya buatkan tabel mahasiswa dan juga tabel user. Tabel user kita akan menyimpan
proses registrasi user. Nah, kita lihat ya, udah ada isinya karena sudah saya coba. Ini adalah strukturnya. Ada ID, username, email, dan juga password. Kemudian untuk tabel mahasiswa, saya membuat ID, name, nama, email, jurusan, gender, alamat, dan juga gambar. Kita ke user dulu. Nah, nantinya akan masuk ke sini ya, proses registrasi kita. Kita coba dulu. Register. Nah, misalkan saya membuat oh ya, misal gini ya, emailnya misal com. Kemudian password misal kita salahkan dulu ya, kita bedakan dari password dan password konfirmasi. Di sini 123, di sini 234. Nah, salah ya, pasti akan keluar alert. Coba kita passwordnya 123, kemudian 123, register. Oke, dan ke login. Kita bahas sintaknya dulu ya. Sign up sudah, kemudian login. Sama ya, menggunakan browser atau maksudnya bootstrap untuk tampilannya. Kemudian di sini sama ada form, kemudian button. Saya beri nama login. Kemudian prosesnya di atas. Nah, di sini kita mulai menggunakan session. Seperti tadi, saat dibuka foldernya, maka akan langsung didirect ke index atau ke login PHP. Nah, di sini session start. Kemudian jika ada session login, maka nggak perlu login lagi, langsung ke index PHP atau halaman utama. Kemudian seperti biasa, lakukan include PHP karena semua prosesnya ada di sini. Saya menggunakan function. Nah, kemudian di sini if is set $post $_post login. Jika tombol login diklik, maka lakukan ini. Seperti itu kira-kira. Nah, pertama kita tangkap dulu datanya dari form login. Nah, seperti yang kita lihat di sini, saya cuma memasukkan dua proses ya, username dan juga langsung password. Kemudian ada button. Setelah kita tangkap username dan password, kemudian kita query di sini. Kita cek username-nya, ada nggak username-nya di dalam database. Kalau ada, kemudian cek passwordnya pakai fetch assoc. Kemudian
lawannya dari password hash, pakai password verify. Kita panggil di sini menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama $password dan dari form, kemudian $password dari dalam database. Nah, kemudian kita buatkan sebuah session $_session login sama dengan true, dan $session username sama dengan $username. Untuk ini nantinya dipakai kalau kita ke halaman lain, tidak perlu login lagi, seperti itu kira-kira. Kemudian header location index PHP ini adalah yang jika sudah login. Kemudian di sini ada $error true. Nah, ketika tidak bisa melakukan pengecekan username dan password, kemudian langsung ke luar sini. Kita sembunyikan dulu ya biar luas. Kemudian errornya kita panggil di sini. Jika username password salah, maka muncul seperti ini. Lanjut kita bahas semua sintaknya dulu ya, baru kemudian kita demo di browser. Login sudah, kemudian ke index PHP. Sembunyikan dulu. Untuk tampilannya nggak perlu dibahas ya, ini menggunakan Bootstrap. Kalau kalian mau belajar, langsung saja ke webnya Bootstrap. Di sana sudah ada panduan-panduannya lengkap. Saya juga ini pertama kalinya menggunakan Bootstrap. Oke, di sini halaman utamanya ada header ya. Yang pertama saya gunakan panggil sebuah foto di sini. Kemudian tombol home, tombol mahasiswa. Kemudian di sini ada sebuah drop down. Nah, drop down ini saya isi dengan isinya dua. Yang pertama my profile dan juga logout. Untuk my profile saya belum aktifkan, ini masih kosong ya. Untuk logout ini nanti kita gunakan untuk proses logout. Nah, template ini kita gunakan juga pada tampil PHP. Nanti kita akan bahas. Di sini saya membuat sederhana dulu. Main class. Di sini konten-kontennya ya. Yang pertama saya panggil H1. Saya menuliskan selamat datang. Kemudian ini ada PHP $session username. Ini berfungsi menampilkan username yang sedang login, seperti itu kira-kira. Kemudian saya tuliskan teks menggunakan paragraf. Anda berada di halaman admin. Kemudian ke tambah mahasiswa. Oh ya, tambah mahasiswa kalau di indeks ini di tombol mahasiswa. Kita sembunyikan. Untuk navigasinya sudah dibahas di indeks PHP ya. Langsung saja.
Yang pertama, buat sebuah box atau sebuah tempat itu, lalu atasnya kita kasihkan tambah PHP, kemudian kita bikin card. Karena saya menggunakan Bootstrap di sini ya, jadi langsung saja div class card gitu. Kemudian buka form. Nah, metodenya push, kemudian type multipart from data. Ini untuk gambarnya, atau maaf, ini adalah file tambah PHP. Tambah sekalian ya, ini adalah untuk upload dari sebuah file, karena saya akan membuat gambarnya bisa diupload gitu. Kemudian di sini ada tambah mahasiswa baru. Kemudian yang pertama ini adalah span di sini untuk judul. Nah, kemudian inputnya di sini input name ya, diberi nama name. Kemudian placeholder, kemudian auto complete-nya off. Kemudian tambahkan required. Nah, di sini input nama, di sini nama, untuk auto complete-nya juga sama. Kemudian email, kita tipenya email, kemudian namanya email, ID-nya email. Nah, kemudian untuk jurusan saya menggunakan option. Buka dulu select, kemudian di dalamnya ada option. Nah, yang pertama option select saya isi dengan jurusan. Jadi ketika halamannya dibuka, yang pertama kali terselect adalah jurusan. Kemudian ada pilihan value-nya teknik informatika, kemudian teksnya juga teknik informatika. Begitu juga pilihan yang lain, bisa dipahami ya. Kemudian gender, saya menggunakan input radio. Yang pertama di sini adalah ID-nya dan value-nya laki-laki, namanya gender. Kemudian pilihan kedua juga namanya gender, tapi value-nya adalah perempuan di sini. Nah, kemudian ada alamat menggunakan teks area seperti ini. Kemudian foto. Nah, ini yang menggunakan type tadi. Type-nya file, kemudian namanya gambar, kemudian ada button seperti itu. Dan kita coba lihat ini adalah indeksnya. Tadi sudah ya, tampil PHP. Untuk navnya masih sama. Saya menampilkannya menggunakan tabel di sini. Buka tabel, kemudian untuk judulnya saya menggunakan thead, kemudian isinya 1 tr yang berisi beberapa th, ada nomor, aksi, name, nama, email, jurusan, gender, alamat, dan juga foto. Untuk PHP-nya kita bahas nanti ya.
kita fokus ke tabelnya dulu, kemudian TR lagi. Nah, ini di sini isinya. Nah, kita bahas ke atas dulu. Paling atas buka tag PHP. Nah, kemudian session start. Session ini ditulis di paling awal sebelum ada codingan yang lain ya. Berarti paling atas setelah buka tag PHP. Jika ada session login atau jika tidak ada tanda seteru di sini. Jika tidak ada $_session login, maka didirect ke login PHP. Di index juga ada ya. Nah, ini ambil. Nah, kemudian connect ke database seperti biasa menggunakan include. Kemudian membuat pagination. $halaman sama dengan 4. Ini nantinya tiap satu halaman hanya akan muncul 4 data. Kemudian $pack iset $halaman tanda tanya int get halaman. Terus di sini ada mulai pack 1 seperti ini. Kemudian ada query, kita querykan ke tabel mahasiswa. Kemudian kita ambil dari tiap kolomnya. Kita gunakan MySQL num rows dari $source. Kita simpan dalam $total. Kemudian pack sama dengan cell $total dibagi $halaman. Nah, di sini berfungsi untuk membulatkan ya. Setelah itu kita ambil data dari tabelnya. Nah, ini yang akan nanti ditampilkan. Di sini $mahasiswa, kemudian query karena di sini kita sudah membuat function memori ya. Jadi seperti ini. Langsung isinya select from mahasiswa. Nah, karena kita gunakan pagination, kita kasih limit di sini. Limitnya dari mana? Dari $mulai. Kemudian di sini parameter yang kedua di sini $halaman. Untuk nomor biar urutannya itu nggak berubah. Misal halaman pertama 1 sampai 4, berarti halaman kedua 5 sampai 8 gitu. Saya menggunakan ini $nomor sama dengan $mulai plus 1. Nah, di sini saya memfungsikan tombol search yang ada di sini ya. Jika tombol search ditekan enter, maka $mahasiswa sama dengan function cari post search. Nah, di sini saya sudah membuat cari atau function cari mana. Nah, ini buka $function yang diberi nama cari dan $search. Query-nya adalah $query sama dengan select bintang from mahasiswa where name like percent $search.
Nah, kenapa menggunakan like? Karena nanti supaya jika kita misal ada beberapa alamat ya, misal alamatnya adalah kita searchnya adalah S misal. Nah, nanti yang muncul bukan hanya nama yang S, tetapi yang ada huruf S-nya. Misal tuh ada Semarang, Sragen, dan juga Jakarta. Kemudian di search kita tuliskan S, maka yang muncul hanya akan Semarang dan juga apa tadi, Solo ya, Sragen, maaf. Kemudian kita return query dari $query ini. Lalu kita buka for each di sini dengan $mahasiswa as $row titik 2. Kemudian yang pertama isi dengan no plus plus, ini untuk nomornya. Nah, untuk aksi saya menggunakan sebuah link. Yang pertama adalah ubah ini diisi ubah.php. Nah, ini berkemudian tandanya ID sama dengan row. ID ini berfungsi untuk mengambil ID dari dalam database, karena kita tadi di dalam database ada ID ya. Kemudian hapus sama ambil juga ID-nya ya. Kemudian kita tampilkan name-nya dengan $name. Untuk selanjutnya sama, tinggal kita ambil nama dari dalam database apa gitu. Kemudian untuk image-nya atau foto saya menggunakan img src sama dengan lokasi dari tempat penyimpanannya, di mana saya menyimpan di img. Kemudian di dalam img ada folder lagi yang namanya mahasiswa atau MHS. Jadi tulis saja img garis miring MHS garis miring, kemudian buka tag PHP echo $row gambar. Nah, untuk ukurannya saya maksimalin 60 biar kecil. Kemudian tutup for each. Nah, lalu tampilkan pagination-nya. Saya menggunakan UL dan LI supaya berjajar bagus gitu. Buka dulu tag PHP, kemudian lakukan looping. Saya menggunakan var yang isinya $i sama dengan 1, $i ini, kemudian $page dan $i plus plus. Kemudian untuk linknya tampil php tanda tanya halaman sama dengan kita buka tag PHP echo $i, kemudian yang tulisannya PHP echo $i.
lalu kita tutup dengan N4. Nah, saya di sini juga membuat tombol untuk tambahnya yang menuju ke tambah.php yang sudah kita bahas awal tadi ya. Saya menggunakan JavaScript untuk menampilkannya. Jadi di sini langsung tulis one click window location row atau window location href, kemudian yang isinya tambah PHP dan saya beri nama tambah mahasiswa. Oke, sudah ke tambahnya sudah, berarti kita ke ubah. Yang terakhir kita bahas logout ya. Kita bahas dari awal atau dari sini? Dari sini aja ya. Kita bahas formnya dulu. Saya beri nama dengan update. Untuk formnya saya mengambil dari tambah.php. Hampir sama sepertinya. Ya, sama. Cuman tinggal tambahkan value-nya. Kita dari awal dulu. Pertama, seperti biasa, yang pertama dilakukan adalah session start. Kemudian kita kasih $iset session login, header location login.php. Nah, kalau belum login berarti nggak bisa ke sini, sama seperti yang tampil sama tambah tadi ya. Jadi kalau mau masuk ke ubah harus sudah melewati login seperti itu. Kemudian include koneksi PHP seperti biasa, kemudian kita ambil ID-nya dari URL, kita simpan dalam sebuah variabel $id sama dengan $get id, kemudian $mhs sama dengan function query yang isinya select bintang from mahasiswa where id sama dengan $id, dan array isinya 0. Ini supaya membuka isi dari arraynya. Kalau nggak pakai ini soalnya error. Nah, kemudian kita cek apakah tombol sudah ditekan atau belum. If iset $post submit, kemudian cek datanya berhasil dia ubah atau tidak. If function ubah $post lebih dari 1, kemudian errornya seperti biasa akan alert. Sebentar, ini yang else kita kasih juga script. Ini kemarin mengubah tetapi lupa dia dibagi. Di sini data gagal diubah. Kemudian direct ke dokumen location href, dari tampil PHP, kemudian tutup script. Sudah. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian
kita kasih input ID. Nah, di sini value-nya $MHS ID. Tetapi di sini kan user atau penggunanya tidak perlu tahu ya, tidak perlu memasukkan ID atau tidak perlu melihat ID yang tampil. Yang melihat adalah dari sisi kita sebagai programmer. Jadi type-nya kita hidden di sini. Kemudian di sini juga type-nya hidden, name-nya gambar lama, value-nya MHS gambar. Kenapa gini? Nah, nanti kita bahas di function, atau kita bahas function dulu deh, sudah nyambung ya. Nah, function ubah adalah data. Pertama seperti biasa global db ya. Kemudian kita tangkap semua datanya, ID, name, nama, email, jurusan, gender, alamat, gambar lama. Seperti ini. Ini kan yang dari form ini. Ini, maaf, namanya. Ini nama, email, kemudian jurusan, gender, alamat, dan juga gambar. Kembali lagi ke koneksi. Nah, cek apakah user memilih gambar baru atau tidak. Nah, di sinilah gambar lama berguna. Jika $_file gambar errornya adalah 4, berarti 4 ini adalah tidak memilih gambar atau kosong. Untuk kode yang lain bisa cari sendiri di Google. Jika tidak memilih gambar, berarti $gambar sama dengan $gambar lama. Jadi gambar lama akan diinputkan kembali ke dalam database. Gitu. Atau jika user memilih gambar baru, maka lakukan upload. Oh ya, uploadnya belum kita bahas ya. Ini dia file uploadnya dari tambah ya. Tambahnya sudah, tapi koneksinya tambah belum tadi. Jadi kita bahas dulu sekalian. $tambah yang pertama sama upload, tangkap data dulu. Kemudian untuk gambar di sini adalah gambar sama dengan upload, atau tidak memilih gambar maka return false. Nah, kemudian ini wiringnya, lalu ini function dari upload. Yang pertama diambil adalah nama gambarnya, kemudian size, error, dan tempat penyimpanan sementara. Seperti ini ya. Kemudian cek gambar apakah sudah dipilih atau tidak. Kodenya 4. Seperti ini. Nah, kemudian dicek gambarnya benar gambar atau bukan. Saya membuat yang bisa diupload JPG, JPEG, dan juga PNG. Kemudian kan gambar itu ada dua ya. Yang pertama namanya, kemudian ekstensinya. Nah, kita bisa menggunakan explode titik dan file seperti ini. Kemudian gimana kalau yang diupload ini misal
NG-nya huruf besar atau JPG-nya huruf besar. Nah, kita paksa di sini supaya menjadi kecil menggunakan str lower dan kasih n ekstensi gambar. Kemudian ini kalau ekstensinya enggak ada, berarti yang Anda pilih bukan gambar, seperti itu. Kemudian ukurannya, saya membuat di sini maksimal 5 MB. Ya, tulis saja di sini nilainya 5 MB dalam satuan byte bit. Jika lebih maka akan keluar error. Nah, kemudian foto lolos pengecekan tadi maka siap diupload. Sebelum diupload kita generate dulu namanya, supaya jika user itu misal namanya sama, kalau diupload, kalau nggak ada pengecekan maka yang data lama akan ketimpangan. Makanya kita generate dulu namanya menjadi nama acak di sini menggunakan unique ID. Nah, file anyar ini kemudian kita simpan ke dalam folder move uploaded file gelar tmb name yang ini tadi tempatnya ya, tmb name sebagai penyimpanan sementara. Diupload di mana? Di img garis miring mhs garis miring n file anyar dan return file anyar, seperti itu. Kembali ke ubah sudah ya. Kemudian ke hapus kita sekarang. Maaf jika nggak urut ya. Yang pertama PHP, langsung saja buka tag PHP, kemudian session start, sama seperti yang halaman yang lain. Jika belum login akan didirect ke halaman login. Kemudian include PHP, koneksi PHP, kemudian ambil ID dari URL, mirip seperti ubah ya, sama ambil ID dari URL juga ya. Kemudian jika function hapus dari ID lebih dari 1, maka akan muncul alert data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan muncul data gagal dihapus dan didirect ke tampil PHP. Kita lihat function hapus. Nah, ini function hapus dari gelar ID. Pertama seperti biasa global db. Setiap function kita kasih global $db koneksi sebagai koneksi ke database. Kemudian kita querykan mysqli query $db delete from mahasiswa where id sama dengan $id. Kemudian kita kasih return di sini. Returnnya mysqli affected row $db sama seperti yang lainnya. Kemudian sudah kita coba ya. Ini adalah menu settingnya. Tadi kita sudah berhasil sign up ya. Kita coba sign in nya. Apa tadi? ID Putra ya. Passwordnya 123. Sign in, maka akan ke sini. Kalau kita
paksa ke login, ini sudah nggak bisa ya, karena sudah ada sessionnya tadi. Nah, nggak mau ya, coba kita logout dulu. Kalau kesini, kalau belum login kan, kita paksa ke tampil PHP. Nah, dia nggak mau karena belum login. Seperti itu fungsinya kan, sessionnya. Kita 1 2 3 sign in. Nah, selamat datang Adipra, ini adalah username-nya kan. Seperti ini tampilan utamanya, sederhana ya saya buatnya. Kalau kalian mau buat, bisa buat lebih bagus lagi, bikin CSS sendiri kemudian, atau menggunakan bootstrap juga bisa, terserah kalian kalau tampilannya seperti apa ya. Nah, kemudian ini adalah tampil PHP-nya. Setelah login berarti sudah bisa masuk kan. Nah, seperti inilah yang tampil. Datanya adalah 4. Di sini ada tombol ubah dan hapus. Kemudian ini adalah pagination-nya. Kemudian tombol mahasiswa. Kemudian ada search di sini. Kita coba pagination-nya dulu. Ini adalah halaman 1 ya. Halaman 2. Nah, yang saya bilang tadi, nomornya akan tetap urut seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini akan 9 yang pertama. Nah, seperti ini. Kebetulan saya buat 10 data ya. Coba kita search dulu. Misal kita tuliskan laki. Nah, maka akan muncul semuanya yang laki-laki di sini. Ada 5. Nah, laki-laki semua ini. Ya. Kemudian kita coba tambahnya. Nah, ini adalah tampilan tambah. Misal 519 0411, acak aja ya. Namanya misal siapa ya? Tri Yunita. Emailnya tri@gmail.com. Jurusannya psikolog. Kemudian dia itu perempuannya karena Yunita anak ketiga. Enggak canda. Kemudian alamatnya, misal dia orang Semarang. Dan kita pilih filenya atau fotonya ya. Atau kita coba dulu jika nggak pilih file seperti apa. Nah, harus ada di sini pilih file. Kalau di sini dihapus, ada sedang maaf ya, ada kereta lewat karena rumah saya di dekat perlintasan kereta api. Sebagaimana tadi, NIM-nya dihapus, harap isi bidang ini. Itu kita pilih filenya. Misal kita bukan foto ya, asal aja bukan doc ya. Save data gagal pasti karena bukan sebuah foto. Namanya Trinita, emailnya Tri, dan sekolah perempuan Semarang, dan pilih file. Saya foto acak aja ya dari Google. Kemudian save, data berhasil ditambahkan, akan muncul di sini.
kemudian coba kita hapus. Siapa yang mau dihapus ya? Ini aja lah, ini coba kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Oke, data berhasil dihapus, akan didirect ke sini lagi. Jadi seperti itu demo dari website saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.